Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karina Devira Audila dengan NIM 2021-235 sebagai moderator, dan teman saya di sebelah kanan ada Anissa Fediana dengan NIM 2021-240. Dan teman saya di sebelah kiri ada Tania Puspa Aulia dengan NIM 2021-229. Alur proses persidangan peradilan tata usaha negara dimulai dari adanya gugatan. Gugatan dijelaskan pada pasal 56, yang mana ayat 1, gugatan harus memuat A. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. B. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan dari tergugat. C. Pada dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Ayat 2, apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Ayat 3, gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh penggugat. Kemudian, setelah adanya gugatan, dilakukan penelitian administratif yang dijelaskan dalam pasal 59. Ayat 1, untuk mengajukan gugatan, penggugat harus membayar uang muka, biaya perkara yang besarnya ditaksir oleh panitia pengadilan. Ayat 2, setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh panitia pengadilan. Ayat 3, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari sesudah gugatan dicatat, hakim menentukan hari, jam, dan tempat persidangan dan menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan. 4. Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan surat gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Setelah dilakukan penelitian administratif, lalu dilanjutkan dengan dismissal proses yang dilakukan untuk menilai apakah suatu gugatan itu layak dilanjutkan atau tidak. Dismissal proses sendiri ini dijelaskan pada pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Ayat 1, dalam proses permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Dalam hal A. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. B. Syarat-syarat penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu bahwa dan diperingatkan. C. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. D. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. E. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau setelah lewat waktunya. Setelah dilakukan dismissal proses, akan dilihat gugatan itu dapat diterima atau tidak diterima. Mengenai gugatan diterima akan dijelaskan oleh saya pada acara cepat. Kemudian untuk acara biasa akan disampaikan oleh Kania. Untuk gugatan yang tidak diterima akan disampaikan oleh Anissa Ferdiana. Dalam hal suatu gugatan diterima apabila pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal seperti pada ketentuan pasal 99 ayat 1 Undang-Undang mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Acara cepat sendiri dijelaskan dalam pasal 99 Undang-Undang mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu 1. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. 2. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 1 dikabulkan ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63. 3. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan acara cepat, lalu pada proses persidangan yang diatur pada pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada pasal 70 ayat 1 sendiri berbunyi untuk keperluan pemeriksaan, hakim dan ketua sidang membuka sidang dan menyertakan terbuka untuk umum. Kemudian setelah proses persidangan dilanjutkan dengan adanya proses jawab jinawab. Setelah adanya proses jawab jinawab, kemudian adanya pembuktian yang dijelaskan pada pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Apa itu pembuktian? Pembuktian pada pasal 100 ayat 1 alat bukti ialah A. Surat atau tulisan, B. Keterangan ahli, C. Keterangan saksi, D. Pengakuan para pihak, E. Pengetahuan hakim.
Kemudian untuk ayat 2, keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Setelah dilakukan kesimpulan, kemudian adanya putusan yang dijelaskan pada pasal 109 ayat 1. Putusan pengadilan harus memuat A. Kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersangkutan. C. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. D. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan dengan sengketa itu diperiksa. E. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan. F. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. G. Hari tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak. Apabila putusan itu sudah final, kemudian putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Apabila putusan tersebut masih belum dapat diterima, kemudian penggugat atau tergugat dapat mengajukan banding yang diatur dalam pasal 122 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada pemeriksaan di tingkat banding terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kemudian apabila pada banding kemudian final akan berkekuatan hukum tetap, tetapi jika tidak lalu dilakukan kasasi yang diatur dalam pasal 131 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada pemeriksaan di tingkat kasasi, 1. Terhadap putusan tingkat terakhir, pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. 2. Cara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Apabila kasasi sudah menemukan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka itu sudah final. Kalau kasasi belum final, akan dilakukan peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada pasal 132 ayat 1, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Kemudian setelah adanya peninjauan kembali, lalu dilakukan eksekusi yang diatur dalam pasal 115 dan 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 115, hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dilaksanakan. Pasal 116 ayat 1, salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas pemerintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. 2. Dalam hal 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf A, maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Ayat 3, dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf B dan huruf C, kemudian setelah 3 bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Ayat 4, jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi alasannya menurut jenjang jabatan. Pasal 5, instansi alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dalam waktu 2 bulan setelah menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Dalam pasal 6, apabila dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Apabila gugatan diterima pada acara biasa, maka akan melalui proses majelis hakim. Dalam proses majelis hakim dijelaskan di dalam pasal 68, pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dengan 3 orang anggota hakim. Di dalam acara biasa dijelaskan dalam pasal 63 ayat 1, sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melakukan gugatan yang
kurang jelas atau melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan dijelaskan di dalam pasal 63 ayat 2, yaitu dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hakim A wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. B dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Ketiga, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di dalam ayat 2 huruf A penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Keempat, terhadap putusan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan yang baru. Proses persidangan dijelaskan di dalam pasal 70. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Urutannya, yang pertama ada jawab jinawat, selanjutnya pembuktian. Pembuktian dijelaskan di dalam pasal 100. 1. Alat bukti ialah A. Surat atau tulisan, B. Keterangan ahli, ketiga atau C. Keterangan saksi, keempat pengakuan para pihak, dan yang kelima pengetahuan hakim. Ayat 2. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Kesimpulan dijelaskan di dalam pasal 56 ayat 1. Gugatan harus memuat A. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya, B. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat, C. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Ayat 2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Ayat ketiga, gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh penggugat. Putusan dijelaskan di dalam pasal 109 ayat 1. Putusan pengadilan harus memuat A. Kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, B. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa, C. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas, D. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, E. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan, F. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara, G. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Banding dijelaskan di dalam pasal 122. Terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Selanjutnya, kasasi dijelaskan di dalam pasal 131 ayat 1. Terhadap putusan tingkat terakhir, pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Ayat kedua, acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1 dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pemeriksaan peninjauan kembali dijelaskan di dalam pasal 132 ayat 1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Ayat 2. Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1 dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, yaitu eksekusi, dijelaskan di dalam pasal 115 adalah hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.
Gugatan tidak diterima. Jika gugatan tidak diterima, maka akan dilakukan sebuah perlawanan. Perlawanan terdapat pada pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Peratun. A. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56. Jika ditolak, berarti sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, jika dikabulkan, terdapat pada pasal 62 ayat 5 Undang-Undang Peratun. Hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Dalam acara biasa, dalam pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Peratun, sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Peratun, dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hakim wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Selanjutnya adalah persidangan. Pada pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Lalu jawab-menjawab. Setelah dilakukan jawab-menjawab, yakni pembuktian pasal 100 Undang-Undang Peratun ayat 1. Alat bukti ialah surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim. Ayat 2, keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Kesimpulan, terdapat pada pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Ayat 1, gugatan harus memuat A. Nama kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. B. Nama, jabatan, dan tempat tinggal di kedudukan tergugat. C. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Ayat 2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Ayat 3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh penggugat. Lalu adanya putusan terdapat pada pasal 109 Undang-Undang Peratun. Jika sebuah putusan selesai, maka berkekuatan hukum tetap lalu dilaksanakan eksekusi. Jika dalam sebuah putusan lalu mengadakan banding, maka terdapat pada pasal 122 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jika selesai pada tingkat banding, maka akan berkekuatan hukum tetap dan akan dilangsungkan eksekusi. Jika ingin lanjut, maka dilakukan pemeriksaan tingkat kasasi. Pemeriksaan pada tingkat kasasi terdapat pada pasal 131 Undang-Undang Peratun ayat 1, terdapat putusan tingkat terakhir, pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Ayat 2, acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Jika selesai pada tingkat kasasi, maka akan berkekuatan hukum tetap dan akan dilangsungkan eksekusi. Jika masih ingin lanjut, maka dilakukan peninjauan kembali, yakni terdapat pada pasal 132 Undang-Undang Peratun. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Jika pada peninjauan kembali telah selesai, maka dilakukan eksekusi. Eksekusi, pelaksanaan putusan PT-UN atau eksekusi adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan.
Demikian penjelasan dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan jika ada salah kata yang disengaja atau tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.